Kemudian yang kedua, ulun mengucapkan terima kasih kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu serta remaja masjid yang sudah turut mendukung hingga terlaksananya acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Salah hilaf dalam penyampaian sepatah kata ini, ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah ceramah agama. Untuk ceramah agama ini kami persilakan kepada Hafid Hamid bin Muhammad Al-Farsi. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Habib Nopal bin Salim Masyihat Yasi. Kepada beliau berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyu sultan al-walihil burhanu al-maqsudi fil wujudi karamu wa isa. Ta'ala majduhu al-masamu khalaqal khalqa li hikmah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يوعد بها اللسان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه مفتاح باب رحمة الله عددا في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah yang sama-sama kita ta'zimi wabil khusus ma'asyiral habaib wa asatid. Begitu juga para tokoh-tokoh masyarakat dan segenap orang tua yang pada malam hari ini hadir bersama kita. Mohon maaf Al-Fakir tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah Al-Fakir kepada beliau-beliau sekalian. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita beserta para guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat dan segenap orang tua yang hadir di tempat ini beserta dengan seluruh jamaah Nurul Salihin. Mudah-mudahan Allah jadikan hamba-hamba yang saleh. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini Allah Subhanahu wa taala mengangkat daripada derajat kita. Yang punya hajat mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya. Baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Yang punya dari masalahnya, yang punya hutang mudah-mudahan Allah keluarkan dari hutangnya, hutangnya Allah lunaskan. Banyak hutang di masjid ini kayaknya. Amin ya Allah. Dan yang belum dapat jodoh mudah-mudahan Allah kasih jodoh yang terbaik. Amin. Masya Allah, sudah punya hutang belum dapat jodoh. Yang amin yang belum dapat jodoh Pak. Yang belum dapat jodoh, yang sudah dapat jodoh, jangan amin. Kalau bapak-bapak bisa tidur di luar nanti. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini Allah berkahi kita dan keluar dari tempat ini kecuali Allah telah ampunkan segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar, karunia yang besar. Allah Subhanahu wa taala masih mengamanatkan di dalam hati kita ini cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak pernah memandang Nabi Muhammad, walaupun kita tidak pernah duduk langsung dengan Nabi Muhammad, berlalu 1400 tahun lamanya, akan tetapi cinta kepada Nabi Muhammad hari ini masih kita rasakan. Dengan cinta tersebut itulah yang menggiring
daripada jasad kita ini yang senantiasa melakukan kesalahan. Allah kirim ke tempat yang insya Allah tidak diragukan keagungan dan kemuliaannya, semata-mata untuk kita memperingati daripada kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirnya kami di sini, begitu juga hadirnya para hadirin yang di sini, tidak lain tidak bukan adalah cinta kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabba. Kalian akan bersama dengan yang kalian cintai. Ini hadis Pak, ketika Sayyidina Anas bin Malik mendengar daripada perkataan ini, maka gembiranya luar biasa. Dia sampaikan kepada seluruh sahabat dan dia katakan, tidak ada yang lebih menggembirakan aku hari ini kecuali mencintai sahabatnya Nabi dan mencintai daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada sedikit kisah. Dahulu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum melakukan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, saat itu Nabi sudah diangkat menjadi nabi. Kemudian Nabi sekitar 40 tahun lebih. Kemudian ada di kota Mekah itu salah satu orang yang paling sangat membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira ada yang tahu siapa yang paling benci sama Nabi? Siapa? Abu Jahal. Mudah-mudahan di kampung ini tidak ada Abu Jahal dan tidak ada Abu Lahab. Cukup Abu Lahab dan Abu Jahal itu ceritanya saja. Jangan sampai ada zaman hari ini. Abu Jahal itu bencinya luar biasa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada suatu ketika dia mendapatkan satu fitnah yang mana dia kirim surat buat seorang raja yang tinggal di kota Syam yang bernama Habib bin Malik. Ini raja orang besar. Ditulis di dalam surat itu fitnah kepada Nabi Muhammad bahwa telah datang seorang nabi yang mana nabi tersebut berubah daripada seluruh ajaran dan melakukan kesyirikan, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dia tukang tipu, dia tukang sihir. Pokoknya semua perkataan yang paling buruk ditulis di surat itu untuk menjelekkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin engkau lakukan. Bagaimana mungkin hari yang terang ini engkau ganti matahari jadi bulan? Apalagi bulannya engkau tarik, engkau buat masukkan di bajumu, itu tidak mungkin terjadi. Habis ceritanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi saya minta izin sebentar. Dia berjalan naik ke atas bukit Abu Qubais. Ada salah satu bukit Abu Qubais, itu bukitnya Pak. Tidak boleh sembarang orang masuk di situ. Itu hanya orang yang diutus saja. Apabila ada sembarang orang yang masuk di situ, maka akan dihukum. Nabi Muhammad naik di atas bukit Abu Qubais. Saat di atas Abu Qubais tersebut, dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Ini mengajarkan kepada kita, Pak, ketika kita itu mau menghadapi sesuatu atau memiliki suatu hajat, maka kita itu disunahkan untuk bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui sholat yang namanya sholat istikharah. Minta petunjuk kepada Allah. Dengan kita minta petunjuk kepada Allah, maka kita akan mendapatkan petunjuk dari sebaik-baik zat yang akan memberikan petunjuk. Setelah dia sholat 2 rakaat, kemudian setelah salam, kemudian dikatakan, ya Allah, sesungguhnya aku tidak mampu bergerak kecuali itu atas pergerakan. Engkau yang hayat, engkau yang hidup, engkau yang menjadikan aku di sini, dan engkau mengetahui apa yang terjadi pada aku saat ini. Belum turun tangannya Nabi Muhammad, Pak. Dari langit turun 12.000 pasukan. Kalau tadi 10.000 pasukan, itu turun 12.000 pasukan yang dipimpin oleh malaikat Jibril Israel. Subhanallah. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Dua yang selama ini Pak. Bisa panjang ini. Lanjut. Ibu-ibu dilanjut. Kalau gitu tenang sedikit. Setelah itu turun 12.000 daripada malaikat turun ke muka bumi, dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan
malaikat Jibril datang menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menitipkan salam kepadamu dan Allah mengetahui apa yang terjadi padamu. Silakan kau tunjukkan mukjizat yang diminta kepadamu. Dan Allah memberitahu kepada saya satu pesan, bahwasanya Raja Habib bin Malik memiliki seorang anak perempuan yang cacat. Matanya buta, kakinya tidak ada, dan tangannya tidak ada. Dan sekarang sampaikan kepada raja tersebut bahwasanya anaknya telah sembuh. Maka mendengar dari kabar tersebut, kabar gembira dari mereka, turun Nabi Muhammad SAW menghadap kepada Raja Habib bin Malik. Saat di hadapan daripada 10.000 pasukan, ditambah dengan Abu Jahal dan saat itu daripada kafir Quraisy, Nabi Muhammad SAW mengangkat tangannya. Saat itu juga Pak, Bu, matahari tadi yang panas kemudian berangsur-angsur turun di ufuk barat. Tidak lama naik bulan purnama seolah-olah seperti tanggal 15. Naik bulan purnama, terangnya luar biasa. Nabi tunjuk itu bulan purnama, seakan-akan memanggil daripada bulan purnama. Bulan purnama tadi Pak, yang besarnya luar biasa, datang mendekat kepada Nabi. Dan ini disaksikan oleh 10.000 orang, yang mana mereka semua ada yang muncul matanya, ada yang betul-betul terpana. Apakah betul bulan ini datang mendekat sama Nabi Muhammad SAW? Mendekat bulan tersebut, tidak lama ketika di hadapan Nabi, dibelah dengan jarinya seperti ini Pak, terbelah menjadi dua bulan tersebut. Kemudian diambil Nabi satu, dimasukkan ke dalam lengan bajunya, dan diambil yang sebelahnya, dimasukkan ke dalam lengan bajunya. Ini semua terpanah Pak. Melihat daripada mukjizatnya Nabi Muhammad, semua terpanah. Berteriak Abu Jahal, inilah yang dikatakan sihir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Maka berkata mereka, ini bukan sihir, tapi ini kami saksikan dengan matanya kami, dengan kepalanya kami dalam keadaan sadar. Ini mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak sampai di situ Pak. Setelah itu dibuka lagi jubahnya, dikeluarkan lengannya tadi, diambil yang sebelah kanan, diambil yang sebelah kiri, kemudian disatukan dengan tangan suci Nabi Muhammad. Setelah bersatu bulan tersebut, bersyahadat bulan tersebut di hadapan Nabi Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Syahadatnya didengar oleh 10.000 orang saat itu. Tidak lama Nabi kembalikan daripada bulan tersebut. Ini Raja Habib bin Malik tadi datang langsung mendatangi Nabi Muhammad. Lalu dia berkata, ya Muhammad, tidak cukup sampai situ, ada satu lagi persyaratan. Belum selesai dia menyebutkan persyaratannya, Nabi Muhammad sudah sampaikan, sesungguhnya engkau memiliki anak perempuan yang kondisinya dia sedang cacat, matanya buta, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Mendengar kata-kata Nabi Muhammad, Raja tadi langsung kaget, karena ini kabar tidak ada yang tahu. Karena raja ini memang menyembunyikan daripada keadaan anaknya, karena semua aib apabila dibuka tidak ada yang tahu kecuali orang dalam istana. Kaget daripada raja tersebut, lalu langsung di hadapannya Nabi Muhammad, dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ, pulang dari Mekah kembali ke kota Syam. Saat dia masuk ke pintu gerbang, terlihat seorang anak perempuan datang mengejar daripada ayahnya yang baru pulang ini dengan keadaan yang baik. Dari jauh dia lihat siapa anak tersebut. Ketika dekat dia sadari bahwasanya ini putrinya tadi yang cacat, yang tidak punya kaki, yang tidak punya tangan, yang matanya buta. Ternyata saat itu telah melihat ada kakinya dan ada tangannya. Lalu dia katakan, kenapa kau bisa seperti ini? Sebelum dia menjawab, dia bersyahadat di depan ayahnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wahai ayah, ketika aku tidur tadi malam, aku bermimpi ada seorang pemuda yang wajahnya luar biasa, tidak pernah aku lihat daripada wajah tersebut. Pemuda itu datang kepadaku, menyuruh aku untuk bersyahadat, mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan dia berkata, kalau kamu mengucapkan kalimat tersebut, maka akan disehatkan badanmu, matamu akan melihat, tanganmu akan ada, kakimu akan ada. Maka aku baca, aku ikuti seperti apa yang ditalkin, kemudian aku bangun dari tidurku, tubuhku seperti ini. Sungguh
Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung Pak orang-orang yang punya ikatan intisol kepada Nabi Muhammad yang kuat. Dia tidak akan susah, dia tidak akan merasakan sedih, dia tidak akan merasakan galau selama di dalam hatinya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati," siapa yang menghidupkan sunnahku faqad ahabbani, berarti menunjukkan orang tersebut cinta sama aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan siapa yang cinta kepadaku tidak ada ganjaran yang paling baik, yang paling pas untuk orang tersebut kecuali dia di surga bersama denganku. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di bawah bendera Nabi Muhammad, masuk surga di bawah bendera Nabi Muhammad, bersama dengan Nabi Muhammad, bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih dari mohon maaf, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.